Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, juga baik semua. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Ibu. Oke, berarti bagus ya, masuk semua, tidak seperti minggu lalu ada yang izin. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Melanjutkan dari pembelajaran pekan lalu, yaitu ada yang masih ingat kita membahas apa? Teks laporan hasil observasi Ibu. Oke, ada yang ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Lupa ya? Lupa. Ya apa, nanti kita kilas balik lagi ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi yang sudah kita pelajari. Untuk pekan ini Ibu akan membahas terkait debat. Ada yang tahu nggak debat apa sih? Oke, kita tonton video debat terlebih dahulu ya. Mus Anais. Ini kayaknya debat pilpres kemarin deh. Mus Anais. Waktu sudah habis, terima kasih. Jadi kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang musuh Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda di rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Oke, ini tuh salah satu contoh debat ya. Iya. Saya akan bertanya, bedanya debat dengan bertengkar itu apa? Maksudnya kayak debat sama bertengkar tuh sama gak sih? Beda. Oke, ada yang tahu bedanya apa? Kalau debat tuh sudah ada mosi atau topik yang mau dibahas atau dipertahankan argumen. Ya, lalu kalau untuk bertengkar, Tidak jelas. Tidak jelas seperti tadi. oke, kalau debat itu sama saja kayak kita tuh kegiatan untuk bertukar argumen yang logis, terstruktur, lalu diungkapkan dengan bahasa yang santun. Jika bertengkar itu kita kayak konflik untuk beradu emosi seperti itu. Jadi nanti kita akan menyudutkan salah satu lawan bicara. Kita menjatuhkan pihak lawan bicara kita. Sepertinya sudah sedikit paham ya terkait debat. Next yaitu terkait apa itu debat. Debat adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih mengenai satu topik yang disebut mosi yang diperdebatkan. Dilakukan secara terstruktur dan mengikuti aturan tertentu. Dalam debat, setiap pihak berusaha memengaruhi pendengar dan juri dengan argumen yang logis, faktual, dan persuasif. Unsur-unsur debat di sini ada 7. Ada mosi, tim afirmasi atau tim pro, tim oposisi atau tim kontra, tim netral, moderator, juri atau penilai, kemudian penonton atau audiens. Mosi itu topik yang akan kita perdebatkan nanti. Kalau tim afirmasi itu adalah tim yang setuju terkait mosi tersebut.
tim pro maupun tim kontra. Moderator di sini sebagai pemimpin jalannya acara debat itu. Juri atau penilai ya pihak yang untuk mengevaluasi penampilan debat berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada audiens atau penonton, yaitu orang-orang yang menyaksikan debat berlangsung. Kemudian struktur di sini ada 6. Yang pertama yaitu pernyataan pembuka. Moderator membuka sesi dan memperkenalkan peserta serta mosi. Jadi di sini nanti biasanya moderator akan mencantumkan kayak aturan-aturan debat itu nanti gimana. Yang kedua yaitu pernyataan posisi. Setiap tim menyatakan posisi dan argumen utama. Biasanya di debat itu dalam satu tanggapan itu sekitar 2-3 menit per tim. Lalu ada argumen dan sanggahan. Setiap tim memperkuat argumen dan menyangga argumen lawan. Di sini durasi biasanya sekitar 3-5 menit per babak. Lalu ada pernyataan silang. Tim lawan mengajukan pertanyaan untuk melemahkan argumen. Jadi nanti tim pro dan tim kontra itu akan saling bertukar pertanyaan dan tujuannya untuk melemahkan tim lawan. Kemudian simpulan, setiap tim menyampaikan simpulan dan menegaskan posisi. Di sini durasi sekitar 1-2 menit per tim. Lalu yang terakhir ada penutup. Penutup dilakukan oleh moderator dan juri akan menyampaikan keputusan atau catatan yang telah mereka sampaikan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya di sini adalah menggunakan kalimat efektif. Yaitu dalam debat kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan langsung pada persoalan. Jadi kita tidak bertele-tele atau melebih-lebihkan topik. Kemudian menggunakan diksi formal dan denotatif. Pemilihan kata dalam debat formal harus baku sesuai KBBI dan bersifat denotatif, yaitu bermakna lugas, bukan konotatif atau yang memasukkan emosi di dalamnya. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa yang memancing emosi secara tidak proporsional. Lalu kalimat pernyataan posisi. Di sini itu kayak kalimat yang saya setuju terhadap pendapat tersebut atau tidak setuju. Kemudian konjungsi argumentasi yaitu menggunakan sebab akibat, pertentangan atau sanggahan, penambahan, dan penegasan. Lalu kaidah kebahasan yang terakhir yaitu kalimat sanggahan. Kalimat sanggahan di sini seperti digunakan untuk menolak atau melemahkan argumen lawan secara sopan dan berbasis logika. Biasanya dalam kalimat sanggahan ini para tim-tim debat akan menggunakan kata seperti izinkan kami untuk meluruskan pernyataan tersebut maupun dengan hormat. Pernyataan itu tidak sepenuhnya tepat karena kenapa seperti itu. Sudah, materinya sudah selesai. Ada lagi ditanyakan sebelum kita masuk ke praktik debat? Sudah cukup jelas? Sudah. Baiklah. Lalu di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 2, yaitu tim pro dan tim kontra. Mari kita berhitung. Di sini ada berapa? 9. 9. Oke, satunya akan Ibu jadikan moderator ya. Siapakah yang akan jadi moderator? Cap cip cup. Amanda sini maju. Sini maju. Amanda akan Ibu jadikan moderator. Silakan duduk di depan. Lalu yang kedua yaitu akan pembagian kelompok menjadi tim pro dan tim kontra. Silahkan berhitung 1 sampai 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dimulai dari Mas Narendra. 2. Oke, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Ibu akan bagikan terkait peraturan dan tata tertibnya
berdebat di panggung internasional seperti itu. Oke, bisa dimulai. Silakan Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan debat ini. Perkenalkan, saya Amanda selaku moderator dalam debat kali ini. Debat kali ini mengangkat mosi penggunaan media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif bagi remaja. Mosi ini akan diperdebatkan oleh dua tim. Di sebelah kiri saya, di depan saya, tim afirmasi yang menyetujui pos tersebut. Di sebelah depan saya, tim posisi yang menolak mosi. Kedua tim telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saya persilahkan kepada seluruh peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan tim afirmasi. Baik, kami dari tim afirmasi. Saya Narendra Rashid dari tim afirmasi. Lanjut. Saya Nida Ayu dari tim afirmasi. Saya Nur dari tim afirmasi. Saya Korol dari tim afirmasi. Perkenalkan, kami dari tim oposisi. Nama saya Satu Zahra. Saya Nadia. Abdul. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mulai, izinkan saya membacakan tanda tertib debat. Pertama, setiap pembicara diberikan waktu maksimal 3 hingga 4 menit untuk menyampaikan argumen. Kedua, peserta tidak diperkenalkan memotong pembicaraan lawan sebelum waktu yang ditetapkan. Ketiga, seluruh peserta wajib menjaga sopan santun dan menghormati lawan bicara. Keempat, seragam ditunjukkan pada argumen, bukan pada pribadi seorang. Apakah tim sudah siap? Sudah. Baik, kita mulai saja. Sesi kedua. Kita memasuki babak pertama. Persilahkan kepada pembicara pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan pertanyaan, posisi, dan argumen pembuka. Waktu dimulai. Terima kasih kepada moderator yang terhormat, Dewan Juri yang kami hormati, tim oposisi serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi. Tim kami dengan tegas menyatakan setuju dengan mosi bahwa penggunaan media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif bagi remaja. Kami akan mendukung posisi ini dengan 3 argumen pertama. Argumen pertama, media sosial menyebabkan gangguan kesehatan mental remaja. Berdasarkan penelitian Journal of Adolescent Health tahun 2023, remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari memiliki risiko 60% lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi dibandingkan yang tidak. Di Indonesia sendiri, Kemenkes RI mencatat peningkatan kasus depresi remaja sebesar 42% dalam 5 tahun terakhir. Dan 78% diantaranya mengaitkan kondisi tersebut dengan penggunaan media sosial yang berlebihan. Argumen kedua, media sosial menurunkan prestasi akademik. Riset dari Universitas Indonesia tahun 2022 menemukan bahwa 65% pelajar SMA mengaku terganggu konsentrasinya saat belajar karena notifikasi media sosial. Nilai rata-rata mereka turun hingga 15% dibandingkan siswa yang membatasi penggunaan media sosial. Argumen ketiga, media sosial menjadi sarana penyebaran konten berbahaya bagi remaja, termasuk cyberbullying, konten kekerasan, dan informasi menyesatkan. Data Komnas HAM 2023 menunjukkan 1 dari 3 remaja Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying melalui platform media sosial. Dengan ketiga argumen tersebut, tim afirmasi menegaskan posisi kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama tim afirmasi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan pertanyaan posisi. Terima kasih moderator. Salam hormat kepada Dewan Juri, tim afirmasi, dan hadirin yang kami banggakan. Saya selaku pembicara pertama tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa tim kami menolak mosi tersebut. Media sosial apabila digunakan dengan bijak justru lebih banyak memberikan manfaat positif bagi remaja. Argumen pertama kami, media sosial adalah alat pembelajaran dan pengembangan diri yang luar biasa di era digital. Data UNESCO 2023 menyatakan bahwa 74% remaja di negara berkembang
masuk Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber belajar tambahan di luar sekolah. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah melahirkan ribuan kreator muda Indonesia yang menghasilkan karya edukatif dan meraih penghasilan mandiri. Argumen kedua, media sosial memperluas jaringan sosial dan membuka kesempatan kolaborasi lintas daerah bahkan lintas negara. Banyak prestasi nasional dan internasional diraih remaja Indonesia berkat koneksi yang terjalin melalui media sosial. Olimpiade sains, kompetisi debat, hingga proyek sosial berskala besar lahir dari inisiatif yang dimulai di media sosial. Argumen ketiga, masalah yang dikemukakan tim afirmasi seperti kecanduan dan cyberbullying bukanlah kesalahan media sosial itu sendiri, melainkan kesalahan penggunaan dan kurangnya literasi digital. Solusinya bukan melarang atau membatasi, melainkan meningkatkan pendidikan literasi digital. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi menolak mosi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua pembicara pertama. Kita memasuki babak kedua, argumen inti dan sanggahan atau redakta. Saya persilahkan pembicara kedua tim afirmasi. Terima kasih moderator. Sebelum menyampaikan argumen tambahan kami, izinkan saya merespon pernyataan tim oposisi. Tim oposisi menyebut media sosial sebagai alat pembelajaran. Namun, izinkan kami meluruskan. Penelitian sama dengan UNESCO yang mereka kutip juga menyatakan bahwa hanya 31% konten yang dikonsumsi remaja di media sosial bersifat edukatif, sementara 69% atau sisanya adalah konten hiburan tanpa nilai pembelajaran. Jadi, argumen tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung posisi oposisi. Argumen tambahan kami, media sosial telah mendistribusi standar kecantikan dan gaya hidup remaja. Fenomena yang dikenal sebagai social compression tersebut terbukti secara ilmiah menyebabkan rendahnya rasa percaya diri remaja, terutama perempuan. Riset Universitas Gadjah Mada 2022 menunjukkan bahwa 58% remaja putri Indonesia merasa minder dengan penampilan mereka setelah berselancar di media sosial selama lebih dari 1 jam. Dampak psikologi ini bersifat nyata dan berbahaya. Selain itu, ketergantungan pada validasi sosial berupa likes dan followers telah menciptakan generasi remaja yang rentan terhadap emosional. Ini bukan sekedar pendapat, melainkan fakta yang didukung oleh American Psychological Association. Tim afirmasi tegaskan, dampak negatif media sosial bagi remaja jauh lebih dominan daripada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih. Giliran pembicara kedua tim oposisi untuk menyampaikan argumen inti dan sanggahan. Terima kasih moderator. Saya akan merespon argumen tim afirmasi sekaligus memperkuat posisi kami. Tim afirmasi mengklaim bahwa media sosial menyebabkan depresi pada remaja. Izinkan kami menyangga dengan data yang lebih komprehensif. Penelitian longitudinal dari Oxford Internet Institute tahun 2023 menemukan bahwa korelasi antara media sosial dan depresi remaja sangat kecil. Hanya 0,05 dari skala 1, jauh lebih rendah dibanding faktor lain seperti kurang tidur, pola makan buruk, dan tekanan akademik. Artinya, media sosial bukanlah penyebab utama masalah kesehatan mental remaja. Argumen inti tambahan kami, media sosial telah menjadi ruang ekspresi diri dan pemberdayaan bagi remaja marginal yang tidak memiliki suara di dunia nyata. Gerakan sosial besar seperti kampanye anti perlindungan, peduli lingkungan, dan kesadaran kesehatan mental justru dipopulerkan oleh remaja melalui media sosial. Di Indonesia, gerakan pelajar melawan dan berbagai komunitas literasi remaja lahir dan berkembang di media sosial. Kami juga mengingatkan bahwa solusi untuk penyalahgunaan teknologi bukanlah penolakan, tetapi adaptasi dan edukasi. Negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura membuktikan bahwa dengan pendidikan literasi digital sejak dini, remaja mampu menggunakan media sosial secara sehat dan produktif. Tim oposisi berpendapat bahwa solusi yang ditawarkan pihak pro terlalu simplifikasi dan tidak menyentuh akar masalah. Terima kasih. Sesi keempat, pertanyaan silang. Kita memasuki babak pertanyaan silang atau cross examination. Setiap tim dipersilakan mengajukan
dengan rata-rata penggunaan 8,5 jam per hari menurut laporan We Are Social 2024. Siapakah yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Tingginya angka penggunaan media sosial di Indonesia justru menunjukkan bahwa masyarakat termasuk remaja menemukan nilai dan manfaat di dalamnya. Perlu dibedakan antara penggunaan yang tinggi dengan kecanduan yang merugikan. Tanggung jawab ada pada sistem pendidikan dan keluarga yang belum optimal dalam mengajar literasi digital, bukan pada media sosial itu sendiri. Solusinya adalah memperkuat pendidikan, bukan menyalahkan teknologi. Terima kasih. Giliran tim oposisi mengajukan pertanyaan kepada tim afirmasi. Pertanyaan kami, tim afirmasi menyatakan media sosial lebih banyak berdampak negatif. Jika demikian, apakah tim afirmasi mengusulkan agar media sosial dilarang sepenuhnya lagi bagi remaja? Dan jika tidak dilarang, solusi konkret apa yang tim afirmasi tawarkan selain menyatakan dampak negatifnya? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Tim kami tidak mengusulkan pelarangan total karena kami sadar itu tidak realistis. Yang kami perjuangkan adalah regulasi yang tepat dan sistematis. Pertama, pembatasan usia. Pengguna media sosial menjadi 16 tahun ke atas sebagaimana diterapkan di Inggris dan Australia. Kedua, kurikulum wajib literasi digital di sekolah. Ketiga, fitur pembatasan waktu yang wajib diaktifkan oleh platform pengguna di bawah umur. Intinya, kita butuh perlindungan, bukan pembiaran. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari tim afirmasi. Kepada tim oposisi, Anda menyebut Oxford Internet Institute sebagai dasar argumen. Namun studi yang sama juga menyebutkan bahwa dampak negatif media sosial bersifat kumulatif dan berbeda-beda pada setiap individu, terutama pada remaja yang sedang dalam fase pembentukan identitas. Bagaimana tim oposisi menjelaskan fakta bahwa kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif media sosial justru adalah remaja usia 13 sampai 17 tahun. Pertanyaan yang tajam. Kami mengakui bahwa remaja memang kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Itulah mengapa kami mendorong peningkatan berbasis pendidikan, bukan pembatasan. Remaja usia 13 sampai 17 tahun justru perlu dibekali kemampuan berpikir kritis terhadap konten yang mereka konsumsi, bukan dikunci dari teknologi yang akan mereka hadapi sepanjang hidup. Kerentanan bukan alasan untuk menutup akses, melainkan alasan untuk memperkuat kapasitas mereka. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari tim oposisi. Baik, pertanyaan kami, sebutkan satu negara yang telah berhasil membuktikan bahwa pembatasan media sosial bagi remaja terbukti secara signifikan meningkatkan kesehatan mental dan prestasi akademik mereka, disertai data yang valid. Baik, saya perwakilan dari tim afirmasi. Pembicara 2. Australia adalah contohnya. Sejak memberlakukan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun melalui online Safety Amendment X pada November 2023. Laporan awal Komisi Keamanan Online Australia mencatat penurunan laporan cyberbullying sebesar 23% dalam 6 bulan pertama. Ini membuktikan bahwa regulasi berbasis perlindungan anak efektif dan dapat diterapkan. Baik, sesi terakhir penilaian juri dan penutup. Closing statement dari kedua tim telah disampaikan dengan sangat baik. Kini saatnya Dewan Juri memberikan catatan penilaian. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Baik, sudah selesai sesi debatnya. Bagus sekali. Terima kasih Anda atas ketersediaannya menjadi moderator. Bagaimana? Nervous? Gimana, ada kerasa greget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lawan tim tidak? Kerasa sekali. Oke. Langsung ya, ada greget banget nih. Baik, bagus sekali
ditampilkan materi kalian sudah sedikit paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam